Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan judul Berpikir dengan Benar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Penelitian menarik telah dilakukan pada lateralisasi cerebral otak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada dua sisi otak manusia yang berfungsi secara berbeda satu sama lain. Mode kiri umumnya analitis, verbal, faktual, logis, ilmiah, temporal, dan tepat waktu. Mode kanan lebih pada visual, spasial, nonverbal, intuitif, sadar warna, emosional, non-temporal, tidak tepat waktu. Cara kita berpikir memengaruhi banyak hal, termasuk tindakan kita dan ide-ide kita tentang politik dan agama. Beberapa orang memegang lebih cenderung berorientasi ke otak kanan, ada pula yang lebih ke otak kiri. Ada pepatah Tiongkok kuno, dia yang memiliki imajinasi tanpa belajar, memiliki sayap tetapi tidak memiliki kaki. Dapatkah Anda melihat fungsi mode kiri dan kanan dalam hal ini? Dia yang punya imajinasi kanan tanpa belajar kiri, punya sayap kanan tetapi tidak memiliki kaki. Menjadi lebih kepada otak kanan, kreatif, artistik, musikal, dan imajinatif adalah luar biasa. Itu adalah berpikir seperti cara berpikir seorang seniman. Itu melakukan urusan-urusanmu, tetapi itu bukan segalanya. Seekor burung mungkin terbang, meluncur, dan melambung tinggi dengan sayapnya. Tetapi ketika dia lapar tanpa kaki, dia akan kesulitan mendarat dan mendapatkan makanan. Kita membutuhkan keseimbangan. Kedua sisi adalah baik dan bermanfaat. Sekarang izinkan saya mengambil konsep ini selangkah lebih maju. Saya mengusulkan bahwa bukti adalah lebih kepada mode kiri, sementara keyakinan itu ada pada mode kanan. Fakta-fakta ada di sebelah kiri, sementara keyakinan itu ada pada mode kanan. Doktrin-doktrin, ayat-ayat pembuktian, dan persuasi logis berada di sebelah kiri. Pengalaman dan pengetahuan dari pengalaman berada di sebelah kanan. Untuk apakah para martir itu mati? Fakta, ayat-ayat pembuktian, doktrin dari iman mereka, dan hubungan pengalaman mereka dengan Yesus Kristus. Mereka tidak pernah akan mati demi fakta dan doktrin saja. Kita membutuhkan keseimbangan. Kita butuh pelatihan disiplin, klasik yang baik, teks, sejarah, doktrin.
Tetapi kita juga membutuhkan hubungan yang hidup dan menarik dengan Dia yang menjadi tujuan pembelajaran kitab suci. Inilah pemikiran yang menarik. Dia yang menempatkan dirinya tanpa syarat di bawah bimbingan Roh Tuhan akan menemukan bahwa pikirannya makin luas dan berkembang. Ia memperoleh pendidikan dalam pelayanan kepada Tuhan yang mana tidak sepihak dan kekurangan mengembangkan karakter satu sisi karakter, tetapi menghasilkan simetris dan keutuhan. Ellen G. White Selected Message buku 1 halaman 338. Itu seharusnya menjadi tujuan kita. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi pemikir yang lebih seimbang? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.